Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan ceria. Dan tak lupa mudah-mudahan Ustazah doakan senantiasa sehat bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, Islam, kesehatan. Hingga hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini Ustazah akan menyampaikan terkait tentang mengenal Allah melalui ciptaannya. Anak-anak soli dan solihah, begitu banyak ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi. Dan ternyata Allah itu maha baik loh nak. Semua diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Dan ternyata kita sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengenal Allah. Apa sih manfaat mengenal Allah? Dengan kita mengenal Allah, kita akan semakin disayang oleh Allah. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan akan Allah beri kemudahan. Banyak sekali ya manfaatnya. Karena itu kita sebagai seorang muslim yang baik, yang mencintai Allah, maka kita harus banyak mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Nah, cara mengenal Allah itu ada dua. Yang pertama melalui ayat-ayat qauliyah. Kalau dengan ayat qauliyah ini adalah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Di Quran sudah banyak disampaikan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana maha baiknya Allah, dan semua nama-nama baik Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini adalah kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Coba anak-anak perhatikan, di sekitar anak-anak banyak sekali ciptaan Allah. Ada pohon, gunung, kemudian ada laut, langit, bulan, bintang, matahari, semua ciptaan Allah. Dan itu diperuntukkan untuk kita. Dengan adanya benda-benda tersebut, itu mengajarkan kita untuk senantiasa mengenal Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu nak, ketika dia belajar untuk mengenal Allah, itu melalui apa yang ada di alam. Awal-awalnya Nabi Ibrahim berpikir, jangan-jangan Tuhannya adalah matahari. Tapi ketika matahari itu tenggelam, dia jadi ragu, mana mungkin Tuhan itu hilang, hanya ada di siang hari. Maka dia berpikir, jangan-jangan itu bulan. Ternyata bulan pun hilang ketika siang hari. Dan pada saat itu Allah memberikan wahyunya hingga akhirnya Nabi Ibrahim bisa mengenal Allah dengan baik. Makanya kita wajib untuk mengenal Allah, baik itu apa yang ada di alam, semuanya, apapun yang diciptakan oleh Allah, kita harus mengenal agar lebih tahu Allah dan lebih mencintainya. Dengan kita cinta, maka kita akan mentaati apapun perintah Allah. Dengan kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, kalau kita mencintai Allah, mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Jadi kalau kita mendekati Allah dengan berlari, maka Allah akan sangat menyayangi kita. Terus kalau Allah udah sayang kita, bagaimana? Apapun yang akan kita lakukan akan dipermudah oleh Allah. Apapun yang kita minta akan Allah kabulkan. Kemudian kalau Allah sudah sayang, kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang mau masuk dalam surga? Ustazah mau juga masuk dalam surga. Karena itu, yuk kita belajar mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis, kemudian melalui apa yang ada di alam ini. Kita belajar ya sama-sama. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan semakin sayang dengan kita, Allah ridho dengan kita, dan suatu saat kita akan dipertemukan dengan Allah di surga nanti. Dengan menatap wajah Allah, betapa bahagianya ketika kita di surga, kita bisa menatap wajah Allah. Begitu ya nak, mudah-mudahan dengan begitu keimanan kita bertambah, rasa cinta kita kepada Allah pun akan semakin bertambah.
Ingat, kecintaan yang pertama dan utama itu adalah pada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Baik, mungkin cukup itu yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap semangat beraktivitas, semoga Allah mudahkan aktivitas kita. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ustazah mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan anak-anak semakin semangat dalam belajar dan beraktivitas. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.